Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Agustina dengan NIM 103250087, Prodi Manajemen Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Angga Pramandista Sudrajat SEMM dengan materi pengorganisasian. Yang pertama yaitu pengertian organisasi. Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang secara sadar bekerja sama, memiliki pembagian peran serta hubungan kerjasama terstruktur dan terikat secara formal untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, organisasi tidak hanya sekedar kumpulan individu, tetapi sebuah sistem kerjasama yang terkoordinasi, memiliki struktur, aturan, serta tujuan yang ingin dicapai bersama. Selanjutnya yaitu pengertian perorganisasian. Pengorganisasian atau organizing adalah proses pengidentifikasian, pengkelompokan, pengorganisir, dan pembangun modal hubungan dengan kerjasama orang untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian sendiri merupakan fungsi dari manajemen, yaitu proses dan pengaturan manusia, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri organisasi yaitu ada 4. Yang pertama, sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. Kedua, proses kerjasama sedikitnya antara 2 orang. Ketiga, jelas tugas kedudukannya masing-masing. Keempat, ada tujuan tertentu. Selanjutnya, peran perorganisasian. Pengorganisasian mempunyai peran yang sangat penting dan sangat menentukan langkah selanjutnya dalam manajemen. Keberhasilan dan kegagalan organisasi pasti berhubungan dengan peran para anggotanya. Suatu keberhasilan dapat dicapai bila ada kerjasama yang baik antara para anggota. Sedangkan kegagalan dapat disebabkan karena adanya faktor internal di pengorganisasian tersebut yang bersifat negatif. Upaya pengorganisasian yang tersusun secara baik akan menghindari seorang manajer dari penduplikasian kegiatan serta sumber daya yang menganggur. Adapun prinsip-prinsip perorganisasian yaitu prinsip pembagian kerja, prinsip wewenang dan tanggung jawab, prinsip disiplin, prinsip kesatuan perintah, prinsip kesatuan pengarahan, subordinasi kepentingan per orang terhadap kepentingan umum, prinsip pengajian, prinsip pemusatan, prinsip rangkaian perintah, prinsip ketertiban, prinsip keadilan, prinsip stabilitas jabatan dalam pengawasan, prinsip inisiatif, serta prinsip semangat kesatuan. Fungsi pengorganisasian menurut para ahli. Menurut George Erteri, pembagian tugas dan hubungan kerja. Pembagian pekerjaan, pengelompokan kegiatan, menetapkan wewenang dan tanggung jawab, mengorganisasikan sumber daya. Menurut Henry Fayol, menyusun struktur dan penempatan individu. Menyusun struktur organisasi, menyediakan sumber daya, penempatan orang yang tepat mengatur aliran kegiatan. Harold Kohns, identifikasi kegiatan dan pendelegasian. Identifikasi kegiatan utama, pengkelompokan kegiatan ke unit, pendelegasian, wewenang, mendesain hubungan koordinasi. Stephen V. Robbins, struktur formal dan pembagian kerja. Membentuk struktur organisasi, membentuk spesialisasi kerja, menetapkan rantai komando, mendeskripsikan peran dan tanggung jawab. James A. F. Stoner, penempatan kegiatan dan mekanisme koordinasi. Menetapkan kegiatan penting, menggabungkan kegiatan dalam unit logis, menetapkan hierarki, membuat mekanisme koordinasi. Tujuan pengorganisasian. Yang pertama yaitu membantu koordinasi. Menetapkan unit kerja secara terkoordinasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan mudah dan efektif. Yang kedua yaitu memperlancar pengawasan. Memperlancar pengawasan dengan menunjuk anggota manajer yang kompeten setiap unit organisasi. Yang ketiga yaitu maksimalisasi manfaat spesialisasi. Dalam memaksimalkan organisasi dapat membantu seseorang menjadi lebih berpengalaman dalam profesi tertentu. Yang keempat yaitu
penghematan biaya. Dalam pembiayaan merupakan salah satu pertimbangan tentang peningkatan efisiensi. Yang kelima yaitu meningkatkan kerukunan hubungan antara manusia. Setiap karyawan di unit-unit kerja dapat bekerja secara kompeten, mengurangi kebosanan, menunjukkan perasaan yang dimiliki, dan mengurangi pendekatan materialistis. Tahapan pengorganisasian. Yang pertama, menetapkan tujuan pengorganisasian. Kedua, menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi. Yang ketiga, melakukan pembuatan tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci. Yang keempat, mengoleksikan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, memberikan arahan untuk tugas-tugas. Yang keenam, melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan. Sekian penjelasan pengorganisasian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.